Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya, Jaka Dwinarko, dan rekan saya, Supri Hartini. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Berita pertama mengenai anggota DPR RI yang menegaskan di usia ke-78 saat ini, DPR RI akan terus meningkatkan kinerjanya demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Setelah Indonesia merdeka dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat tepat pada 29 Agustus 1945 yang menjadi cikal bakal lembaga legislatif di Indonesia. Kini di momen 78 tahun berdirinya DPR, anggota Komisi 9 Irma Suryani mendorong setiap anggota dewan mampu berperan lebih aktif di setiap keputusan yang diambil demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. DPR RI untuk terus berbenah diri karena kita sebagai wakil rakyat tentu menjadi sasaran ya permintaan ataupun pertanggungjawaban masyarakat kepada kita sebagai wakil rakyat untuk bisa berkinerja lebih baik lagi terus menerus, dan kita harus tetap menjadi wakil rakyat yang memang bisa diharapkan oleh masyarakat untuk bisa memaksimalkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Dalam kesempatan berbeda, anggota Komisi 1 Farhan menyoroti beberapa fokus Komisi 1 dalam menjalankan fungsi legislasi. Saya kira kalau di Komisi 1 yang terpenting adalah bahwa kita memang telah melahirkan undang-undang yang sudah sangat dinanti-nantikan, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta yang sedang berjalan sekarang adalah revisi Undang-Undang ITE, yang mana dua-duanya sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun ada satu hal lagi yang dalam fungsi pengawasan kita perlu perketat, yaitu pelaksanaan atau aplikasi dari kebijakan analog switch off. Nah, ini yang perlu kita perhatikan betul. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, DPR RI menyatakan akan terus meningkatkan produktivitas serta kualitas kinerjanya, baik dalam bidang legislasi, anggaran, pengawasan, hingga bidang diplomasi. Momentum peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-78 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun ini harus dimaknai oleh seluruh anggota DPR RI sebagai momentum untuk semakin meningkatkan kinerja baik di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, hingga diplomasi parlemen. Anggota Komisi 4 DPR RI Slamet menyampaikan autokritik bagi DPR dalam memperingati HUT ke-78 yang pertama adalah dari sisi legislasi. Menurutnya DPR perlu lebih meningkatkan produktivitas dan kualitas dalam pembahasan undang-undang. Yang kedua, dari sisi pengawasan, monitoring ekstra perlu dilakukan agar kinerja dan program-program yang dicanangkan pemerintah, khususnya mitra kerja DPR RI, berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, terkait anggaran, ia menekankan agar realisasi dan alokasi anggaran harus tepat sasaran dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kalau terkait dengan ulang tahun DPR, kita harus melakukan otokritik. Dari sisi legislasi masih banyak hal yang belum kita selesaikan, sehingga harus kita pacu di periode-periode terakhir ini. Dari sisi pengawasan, menurut saya tidak maksimal karena banyak anggaran-anggaran yang semestinya itu tidak disetujui tetapi disetujui secara kelembagaan di kita. Contoh misalnya akan subsidi pupuk rakyat tidak ditambah, tetapi akan ada subsidi-subsidi lain yang semestinya itu tidak dilakukan. Sehingga dari sisi penganggaran menurut saya juga kemudian kita harus melakukan otokritik, mengarahkan, memfokuskan bahwa program pemerintah harus yang terus mengena kepada rakyat. Aditya dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Pada momentum perayaan Hari Ulang Tahun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ke-78, DPR RI menegaskan capaian kinerja DPR dalam menjalankan fungsinya sudah cukup baik dan berkelanjutan.
Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09. ...78 tahun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi momen penting merefleksikan perjalanan demokrasi Indonesia. Kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam membangun negara yang lebih baik dan melanjutkan perjuangan bersama. DPR RI sebagai wakil rakyat berkomitmen dan bersinergi bersama pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia. Mari kita terus menjaga semangat demokrasi, persatuan, dan kebinekaan untuk mencapai masa depan yang lebih cerah dan berkeadilan. Di tengah tantangan dan dinamika yang terus berkembang, kami berkomitmen guna mencapai tujuan bersama dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Dirgahayu DPR RI ke-78. Kembali di TVR 09. DPR RI berharap perayaan hari ulang tahun DPR RI ke-78 dimaknai oleh setiap anggota DPR RI sebagai momentum untuk terus mengoptimalkan kinerjanya demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Indonesia. Pada momentum perayaan Hari Ulang Tahun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ke-78, anggota DPR RI Edi Wuryanto menegaskan capaian kinerja DPR dalam menjalankan 3 fungsinya sudah cukup baik dan berkesinambungan. Oleh karena itu, komitmen dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat akan ditingkatkan. Edi mengatakan capaian kinerja terhadap tugas fungsi DPR saat ini perlu dipertahankan, seperti fungsi legislasi yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, fungsi anggaran harus mengarah kepada program yang menyentuh langsung kepada masyarakat dan pembangunan. DPR sudah bekerja keras ya selama 4 tahun terakhir ini, dan saya melihat koordinasi antar fraksi berjalan dengan baik. Lalu target-target oleh pimpinan DPR berjalan dengan baik, kondusivitas terjaga dengan baik. Selama COVID, DPR telah bekerja keras. Saya kira keseimbangan kerja antara fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan, saya kira sudah sangat optimal DPR kali ini, dan saya belajar banyak. Semua komisi produktif dalam pembuatan undang-undang. Edi berharap ke depannya DPR RI tetap konsisten menjalankan tugas fungsinya dengan baik demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Indonesia. Semoga DPR ke depan dalam melakukan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan tetap berjalan dengan baik, lebih baik seperti yang saat ini sudah ditampilkan, bahwa DPR telah melakukan fungsinya dengan sangat baik. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menegaskan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengakomodir kepentingan bersama dan memberikan ruang dialog kepada berbagai elemen bangsa untuk menyampaikan aspirasi dan kritik. DPR RI memasuki usia ke-78. Berbagai capaian kinerja terus ditingkatkan DPR RI, salah satunya fungsi legislasi, baik menyusun undang-undang yang baru maupun merevisi undang-undang agar sesuai perkembangan zaman. Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Aktas mengakui, revisi undang-undang maupun usulan baru sering terjadi ketidaksesuaian pandangan antara DPR RI dengan pemerintah. Hal itu berdampak pada waktu penyelesaian suatu RUU dan capaian legislasi DPR RI. DPR RI akan berupaya maksimal menyelesaikan rancangan undang-undang yang masuk dalam prolegnas. Sekali lagi, seandainya itu menjadi kewenangan 100% DPR dalam menyelesaikan sebuah rancangan undang-undang, pasti semuanya selesai. Tapi sekali lagi bahwa undang-undang itu kan kadangkala ada yang dibahas bersama 3 pihak, ada yang undang-undang dibahas bersama dengan DPR dengan pemerintah. Nah, kendala-kendala utama itu adalah ketidaksesuaian pandangan terhadap beberapa isu baik oleh pemerintah maupun DPR. Nah, kadangkala stucknya di situ.
Menurut anggota Komisi 1 DPR RI, Farhan, DPR RI telah mampu menyelaraskan program-program dari pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi, termasuk dalam rapat-rapat DPR RI dengan kementerian lembaga di masing-masing alat kelengkapan Dewan atau AKD. DPR RI sebagai rumah rakyat tidak menutup ruang-ruang dialog untuk perbaikan, revisi maupun kritik. Apakah 100% bisa mengakomodir semua kepentingan? Tentu tidak. Karena bagaimanapun juga di atas semua kepentingan kelompok dan perorangan ada kepentingan nasional. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. DPR RI berharap berbagai program yang dicanangkan pemerintah dapat berperan optimal terhadap kesejahteraan masyarakat serta pembangunan nasional. Setelah 78 tahun, DPR RI berkomitmen mengawal program-program pemerintah, khususnya program pembangunan, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, DPR juga memastikan ketersediaan anggaran untuk perbaikan kesejahteraan rakyat, serta melahirkan undang-undang yang memberikan kepastian hukum pada masyarakat. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Firman Subagio menyebut, komitmen ini salah satunya ditunjukkan melalui disahkannya rancangan Undang-Undang Desa sebagai inisiatif DPR. Melalui RUU ini, Firman mendorong pemerintah pusat untuk memberikan kepercayaan kepada kepala desa untuk pengelolaan dana desa secara mandiri. Dengan begitu, desa dapat membangun desanya sesuai target-target yang ditentukan. Selain itu, berbagai program yang dicanangkan pemerintah diharapkan dapat berperan optimal terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Budgeting itu harapan kami juga betul-betul mengarah kepada program-program yang membawa ajis manfaat kepada masyarakat terhadap pembangunan. Oleh karena itu, kemarin kami dalam pembahasan Undang-Undang Desa, kami juga mengimbau kepada pemerintah agar diberikan kemandirian terhadap pengelolaan dana desa. Kita berikan kepercayaan. Jadi kepala desa itu diajarkan untuk memberikan pengelolaan dana yang baik terhadap anggaran yang ada, karena semua anggaran yang dikucurkan di daerah, di desa itu adalah dipertanggungjawabkan. Beberapa waktu lalu, DPR RI menetapkan RUU Desa sebagai RUU inisiatif DPR RI. Beberapa poin perubahannya yaitu penambahan masa jabatan kepala desa dari 6 menjadi 9 tahun, memberikan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan pada perangkat desa, serta kenaikan dana desa menjadi 20% dari dana transfer APBN. Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Pada tanggal 16 Agustus 2023 lalu, DPR RI bersama pemerintah membuka rapat paripurna masa persidangan pertama tahun sidang 2023-2024. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Dalam pidato pembukaan rapat paripurna, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan dari sisi legislasi, DPR RI periode 2019-2024 bersama dengan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 64 undang-undang. Selain fungsi legislasi, DPR juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, kebijakan pemerintah, termasuk penyelenggaraan pemilu. DPR RI juga mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas dan efektivitas belanja negara guna mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat serta pertumbuhan ekonomi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pada tanggal 16 Agustus 2023, DPR RI bersama pemerintah
membuka rapat paripurna masa persidangan 1 tahun sidang 2023-2024. Dalam pidato pembukaan rapat paripurna, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan, DPR RI bersama dengan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 64 undang-undang sejak tahun 2019 hingga Agustus 2023. Pembentukan suatu undang-undang oleh DPR RI dan pemerintah merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional serta untuk mencari kesamaan pandangan bangsa. Pada masa persidangan 1 yang akan datang, DPR RI akan meneruskan pembahasan 13 rancangan undang-undang yang saat ini masih berada pada pembicaraan tingkat 1. DPR RI akan fokus pada 7 permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, baik dalam sektor sosial, politik, lingkungan, ekonomi, serta energi. Akan memberikan perhatian yang besar terkait berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, antara lain mengantisipasi dampak konflik geopolitik global yang masih dalam ketidakpastian, fenomena alam cuaca ekstrim El Nino terhadap ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih, dampak utang sejumlah BUMN, maraknya kasus kekerasan seksual, proses transisi energi Indonesia dalam mendukung energi terbarukan, mewaspadai fenomena kejahatan elektronik perbankan yang mengancam keamanan data pribadi, pendampingan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk menyelesaikan 7 permasalahan yang menjadi fokus DPR RI, diperlukan komitmen tinggi pemerintah dalam menindaklanjuti berbagai keputusan rapat kerja komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya. Selain fungsi legislasi, DPR RI juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, kebijakan pemerintah, termasuk penyelenggaraan pemilu. Untuk itu, DPR RI mengawali penyelenggaraan pemilihan umum 2024 mendatang yang tahapannya sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2023. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro mengingatkan, pihak penyelenggara pemilu harus cermat, teliti, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam penyelenggaraan tahapan pemilu harus sinergis, guna menciptakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Karena saat ini kan sudah masuk di dalam tahapan pencalonan sementara. Tentang pengumuman DCS ini, kami berharap ada respon yang positif. KPU, Bawaslu, serta DKPP berjalan seiring. Pedomannya adalah Undang-Undang 7 2017. Itu adalah rule of game kita. Sehingga kita minimalisir terjadinya sengketa-sengketa PHU dan juga kita tingkatkan angka partisipasi. Guna mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi, DPR RI mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas belanja negara. DPR RI menyoroti pelaksanaan anggaran untuk program stunting yang belum maksimal. Dari total anggaran 10 miliar rupiah, hanya 2 miliar rupiah yang dibelanjakan untuk kelompok penerima manfaat stunting. Hal ini senada dengan pidato yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan produktif, serta mempercepat penurunan angka stunting, maka rencana alokasi anggaran untuk bidang kesehatan mencapai 186,4 triliun rupiah. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar 5,6% dari APBN. Anggaran tersebut diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat, serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14% di tahun 2024. Sidang paripurna DPR RI tentang RAPBN 2024 pada 16 Agustus lalu menjadi momen penting bagi DPR RI dan pemerintah untuk segera mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif berkelanjutan, serta memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pameran pelukis Vincent van Gogh bertajuk Van Gogh Alive merupakan pameran legendaris dunia yang menghadirkan pengalaman multi indera yang paling banyak dikunjungi di dunia.
Dan kabar baiknya, pameran tersebut telah dimulai di Indonesia pada tanggal 7 Juli hingga 9 Oktober 2023 mendatang di Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat. Pemirsa penasaran? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Dirgahayu DPR ke-78. Semoga kita, DPR, semakin representatif, semakin aspiratif, dan semakin kokoh komitmen kita memperjuangkan aspirasi-aspirasi rakyat dan melaksanakan fungsi DPR sebagai mitra pemerintah dalam membuat undang-undang, dalam mengawasi pemerintah, dan dalam merancang anggaran untuk negara ini. Dirgahayu DPR RI ke-78. Kembali ke TVR 09. Melansir dari laman resminya, eksibisi pelukis asal Belanda ini telah dikunjungi oleh lebih dari 8,5 juta lebih pengunjung dari 80 kota di dunia. Van Gogh Alive menjadi pameran seni digital yang mengisahkan lika-liku kehidupan dan karya Van Gogh. Kisahnya ditayangkan melalui musik dan gambar animasi yang terlihat hidup dan interaktif. Berbeda dari pameran lukisan pada umumnya, Van Gogh Alive menghadirkan pengalaman unik yang membuat para pengunjung seolah-olah masuk ke dalam kehidupan sang maestro. Terdapat lebih dari 3.000 gambar yang akan ditampilkan sepanjang layar pameran dengan menggunakan proyektor. Tanpa berlama-lama, ayo kita saksikan liputan selengkapnya tentang pameran pelukis Vincent van Gogh bertajuk Van Gogh Alive pada segmen Intip. Informasi dan tip berikut ini. Vincent van Gogh adalah salah satu pelukis paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah seni di dunia. Karya-karyanya seperti Bunga Matahari, Teras Cafe di Malam Hari, dan Malam Berbintang menjadi ikonik dan menginspirasi banyak seniman lainnya. Namun, di balik keindahan lukisan-lukisannya, tersimpan kisah tragis tentang perjuangan, penolakan, dan penyakit mental yang dialaminya sepanjang hidupnya. Untuk mengenang dan menghormati jasa-jasanya dalam dunia seni, pameran Van Gogh Alive hadir di Jakarta, tepatnya di Mall Taman Anggrek, mulai dari 7 Juli hingga 9 Oktober 2023. Pameran ini menawarkan pengalaman imersif 360 derajat, yang memungkinkan pengunjung menyaksikan karya-karya Van Gogh dengan detail yang luar biasa. Pengunjung juga akan dimanjakan dengan suara-suara dan musik yang terinspirasi dari mahakarya Van Gogh. Pameran ini merupakan pameran yang telah menarik 8 juta lebih pengunjung di seluruh dunia dan telah mampir di lebih dari 80 kota. Pameran ini menggunakan teknologi mutakhir untuk menampilkan lebih dari 3.000 lukisan Van Gogh dalam skala besar. Menciptakan tampilan mendebarkan yang memenuhi layar raksasa, dinding, kolom, langit-langit, dan bahkan lantai. Pengunjung akan merasakan seolah-olah berada di dalam lukisan Van Gogh dan melihat dunia melalui mata sang maestro. Selain itu, pameran ini juga memberikan informasi tentang sejarah hidup Van Gogh dan mengapa dia sangat populer di dunia seni. Berikut ini adalah beberapa fakta menarik tentang Van Gogh yang bisa Anda ketahui. Van Gogh lahir pada 30 Maret 1853 di Zundert, Belanda, dari keluarga pendeta dan pedagang seni. Dia memiliki 6 saudara kandung, termasuk adiknya Theo yang menjadi sahabat dan pendukung utamanya sepanjang hidupnya. Van Gogh belum menjadi seniman sampai usia 27 tahun. Sebelumnya, dia pernah bekerja sebagai guru, penjual buku, asisten pendeta, dan pedagang seni. Dia mulai belajar melukis secara otodidak dan kemudian mendapat bimbingan dari beberapa seniman lainnya. Van Gogh memiliki gaya melukis yang unik dan revolusioner.
Dia menggunakan sapuan kuas yang dramatis, warna-warna cerah, dan kontras yang kuat untuk menggambarkan emosi, suasana hati, dan cahaya. Dia juga sering melukis objek-objek sederhana seperti bunga, pohon, ladang gandum, dan potret diri. Van Gogh sangat produktif dalam berkarya. Dalam kurun waktu 10 tahun, dia berhasil menciptakan sebanyak 2.100 karya seni, termasuk 900 lukisan minyak dan lebih dari 1.000 sketsa. Namun kabarnya, ia hanya berhasil menjual 1 lukisan selama hidupnya. Van Gogh menderita penyakit mental yang tidak diketahui secara pasti. Beberapa ahli menduga dia menderita epilepsi temporal lobus, bipolar disorder, atau skizofrenia. Dia sering mengalami depresi, halusinasi, dan perilaku kekerasan. Pada tahun 1888, dia memotong sebagian telinga kirinya setelah bertengkar dengan temannya Paul Gauguin. Pemirsa, Van Gogh meninggal pada 29 Juli 1890 di Prancis akibat luka tembak yang diduga dilakukannya sendiri. Adiknya Theo meninggal 6 bulan kemudian dan mereka dimakamkan berdampingan. Karya-karyanya mulai mendapat pengakuan dan popularitas setelah kematian mereka berkat usaha istri Theo, Johanna, yang mempromosikan dan menjual lukisan-lukisan Van Gogh. Pameran Van Gogh Live yang kali ini mampir ke Indonesia adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan bagi para pencinta seni dan penggemar Van Gogh. Jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan karya dan kehidupan Van Gogh dengan cara yang berbeda dan menakjubkan. Pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi HUT DPR RI. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Supri Hartini dan rekan saya, Jaka Dwinarko. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.